Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita sekarang ini tentang metode elemen hingga untuk boundary value problem atau BVP satu dimensi atau persoalan nilai batas satu dimensional. Pada kuliah kita, metode elemen hingga atau Finite Element Method atau disingkat FEM akan diterapkan pada masalah nilai batas elektrostatik, Boundary Value Problem atau BVP dalam satu dimensi. Alasan memilih untuk memulai dengan masalah satu dimensi adalah untuk membantu kita memahami metode ini melalui semua langkah FEM tanpa harus berurusan dengan persoalan matematik yang terlalu rumit dan kompleksitas geometris. Dengan cara ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang seluruh prosedur numerik dan mengumpulkan cukup pengetahuan untuk menangani BVP 2 dimensi dan 3 dimensi. Validitas dan akurasi FEM akan dievaluasi dengan membandingkan hasil numerik dengan solusi analitik eksak. Persoalan nilai batas elektrostatik dan solusi analitik. Definisi persoalan. Kita membayangkan dua plat konduktor sejajar yang luasnya tak berhingga, yang berada di posisi tegak lurus dengan sumbu X dan dipisahkan sejauh jarak D seperti tampak pada gambar 1. Plat pertama, yaitu plat di posisi X sama dengan 0, diberi potensial V sama dengan V0. Sementara plat kedua yang berada pada posisi X sama dengan D digroundkan atau potensialnya sama dengan 0. Daerah antara kedua plat, yaitu daerah sini, diisi dengan medium non-magnetik. Medium non-magnetik yang memiliki konstanta dielektrik epsilon R dan memiliki rapat muatan volume elektron ρV yang sama dengan min ρ0. Min menggambarkan elektronnya. Di ρV itu adalah rapat muatan volume. Nah, karena dia elektron, dia negatif, yang besarnya ρ0 dengan negatif menggambarkan muatannya. Kita ingin mendapatkan solusi analitik untuk potensial listrik dan medan listrik di daerah antara kedua plat. Kita mulai dari solusi analitik. Distribusi potensial pada setiap titik antara kedua plat kita ketahui diungkapkan oleh persamaan Poisson, yaitu nabla epsilon R nabla V sama dengan min ρ V epsilon 0, atau yang sudah biasa kita kenal dalam bentuk nabla kuadrat V sama dengan min ρ V per epsilon, dengan epsilon sama dengan epsilon R epsilon 0. Ingat bahwa epsilon R sama dengan epsilon dibagi epsilon 0. Dengan epsilon 0 adalah permitivitas vakum. Berdasarkan pemberian potensial yang berbeda pada masing-masing plat, yaitu pada X sama dengan 0, V-nya sama dengan V0, sementara X sama dengan D, V-nya sama dengan 0. Maka kita sudah mendefinisikan syarat-syarat batas pada persoalan plat sejajar kita. Secara matematik, syarat batas itu diungkapkan dengan cara seperti ini, yaitu V pada X sama dengan 0 sama dengan V0, dan V pada X sama dengan D sama dengan 0. Untuk medium yang sederhana, yaitu yang homogen, linear, dan isotropik, persamaan Poisson kita, yaitu yang ini, dalam satu dimensi dapat diungkapkan dengan cara yang lebih sederhana,
yaitu D kuadrat V dx kuadrat sama dengan rho 0 per epsilon R epsilon 0. Dengan terlebih dahulu kita sudah mengganti rho V sama dengan minus rho 0. Kita akan menurunkan solusi umum dari persamaan diferensial order 2 ini melalui integrasi 2 kali. Jadi bisa kita tuliskan D kuadrat V dx kuadrat itu sama dengan D dx dari dv dx yang sama dengan ininya kan sama dengan rho 0 per epsilon R epsilon 0. Dengan demikian D dari dv dx itu sama dengan rho 0 per epsilon R epsilon 0 dx. Sehingga kalau kita integralkan ini hasilnya adalah yang sebelah kiri menjadi dv dx, yang sebelah kanan menjadi rho 0 per epsilon R epsilon 0 x ditambah C1. Berikutnya itu berarti dv sama dengan rho 0 per epsilon R epsilon 0 x tambah C1 dx. Sehingga integralkan sekali lagi, hasilnya adalah V sama dengan rho 0 per 2 epsilon R epsilon 0 x kuadrat tambah C1x tambah C0. Ini yang dapatkan. Dengan C1 dan C0 adalah konstanta integrasi. Sekarang masukkan syarat batasnya, yaitu pada X sama dengan 0, maka V pada 0 sama dengan V0, itu berarti V pada 0 itu sama dengan 0 tambah 0 tambah C0 sama dengan V0. Jadi dapatkan C0 kita sama dengan V0. Jadi hasilnya Vx kita sama dengan rho 0 per 2 epsilon R epsilon 0 x kuadrat ditambah C1x tambah V0. Sekarang kita ambil X sama dengan D, itu berarti VD itu sama dengan rho 0 per 2 epsilon R epsilon 0 D kuadrat tambah C1D tambah V0 sama dengan 0, karena ini sama dengan 0, maka C1D itu sama dengan minus rho 0 per 2 epsilon R epsilon 0 D kuadrat dikurang V0, atau C1 sama dengan min rho 0 per 2 epsilon R epsilon 0 D dikurang V0 per D, atau C1 sama dengan minus rho 0 per 2 epsilon R epsilon ditambah V0 per D. Sehingga hasil akhirnya seperti ini. Ini adalah C1-nya, dapat dengan ini, dan ini adalah C0-nya. Ini adalah solusi khusus untuk fungsi potensial kita, yaitu solusi dengan syarat batas yang sudah kita berikan ini. Setelah kita dapatkan solusi untuk V, kita bisa menurunkan solusi untuk medan listriknya. Kita tahu medan listrik E
sama dengan min gradient V, yaitu minus vektor 1 X dVx dx. Dengan vektor 1 X adalah arah X positif. Sementara dV dx berarti turunan V terhadap X. Sehingga dV dx sama dengan ρ0 per epsilon R epsilon 0 X dikurang ρ0 D per 2 epsilon R epsilon 0 dikurang V0 per D, dan EX itu sama dengan min AX kali ρ0 per epsilon R epsilon 0 X dikurang ρ0 D per 2 epsilon R epsilon 0 dikurang V0 per D, atau sama dengan AX negatif masukkan V0 per D tambah ρ0 D per 2 epsilon R epsilon 0 dikurang ρ0 X per epsilon R epsilon 0. Itu yang di sini. Sekarang kita masuk pada metode elemen hingganya, atau dalam bahasa Inggris Definite Element Method, disingkat FEM. Mungkin dengan lafal lidah Indonesia kita sebut saja sebagai FEM. Jadi FEM adalah teknik numerik yang digunakan untuk penyelesaian persoalan nilai batas yang diatur oleh persamaan diferensial dan satu set kondisi batas. Jadi utama di balik metode ini adalah representasi dari suatu domain menjadi subdomain yang lebih kecil yang disebut sebagai elemen hingga. Jadi domain yang besar kita bagi-bagi menjadi sub-subdomain yang lebih kecil. Nah, sub-subdomain ini disebut sebagai elemen hingga. Distribusi dari kuantitas primer seperti fungsi medan yang tidak diketahui dalam suatu elemen diinterpolasi berdasarkan nilai-nilai di ujung elemen yang disebut titik nodal atau titik simpul. Fungsi interpolasi atau fungsi bentuk atau disebut juga sebagai set function harus berupa fungsi polinomial yang lengkap. Jadi fungsi yang ingin kita ketahui diinterpolasi dulu dengan suatu fungsi yang disebut sebagai fungsi interpolasi atau dikenal juga sebagai fungsi bentuk. Nah, fungsi bentuk ini harus berupa himpunan polinomial yang lengkap. Ketepatan dari solusi bergantung di antara faktor-faktor lain pada urutan polinomial ini. Itu yang mungkin linear, kuadrat, atau ordin yang lebih tinggi. Solusi numerik berhubungan dengan nilai kuantitas primer yang tidak diketahui pada nodal atau simpul atau tipe domain yang didiskritisasi. Solusinya diperoleh setelah menyelesaikan sistem persamaan linear. Setelah selesaikan sistem persamaan linearnya, baru akan kita peroleh solusinya. Untuk membentuk sistem persamaan linear tersebut, persamaan diferensial yang menjadi persamaan pengatur dan kondisi batas yang terkait harus terlebih dahulu dikonversi ke formulasi integro diferensial dengan menggunakan metode residu tertimbang seperti pendekatan Galerkin. Formulasi integro diferensial ini diterapkan untuk elemen tunggal, dan dengan menggunakan fungsi tertimbang dan fungsi interpolasi yang tepat, maka masing-masing persamaan elemen diperoleh. Formulasi integro diferensial ini diterapkan untuk elemen tunggal, maksudnya formulasi ini diterapkan untuk setiap elemen secara individu. Dan setelah itu, hasil yang kita peroleh kita rakit sedemikian rupa menjadi hasil utuh untuk seluruh elemen secara total. Rakitan semua elemen menghasilkan sistem matriks global yang mewakili seluruh domain dari persoalan nilai batas yang kita tinjau. Sebenarnya terdapat dua metode yang banyak digunakan untuk mendapatkan persamaan elemen hingga, yaitu metode operasi dan metode residu tertimbang. Kita hanya membahas metode residu tertimbang yang disebut sebagai metode Galerkin. Metode ini dimulai dengan membentuk residu langsung dari persamaan diferensial parsial yang terkait dengan persoalan nilai batas yang diteliti atau BVV yang diteliti. Residu dibentuk dengan cara memindahkan semua suku persamaan diferensial parsial ke satu sisi dan menyamakannya dengan
residu. Residu ini kemudian dikalikan dengan fungsi bobot atau fungsi tertimbang dan diintegralkan pada domain elemen tunggal. Itulah alasan mengapa metode ini disebut sebagai metode residu tertimbang. Jika persamaan diferensial yang memiliki orde 2, diperlukan fungsi-fungsi bentuk atau set function yang digunakan untuk menginterpolasi kuantitas primer tidak diketahui menjadi 2 kali penurunan. Fungsi-fungsi bentuk ini dilemahkan dalam tanda kutip dengan menggunakan integrasi oleh bagian-bagian atau integration by parts dan mendistribusikan turunan kedua secara merata antara fungsi bobot dan fungsi interpolasi. Dengan cara ini, fungsi bobot terkait dan fungsi interpolasi diharuskan hanya sekali terdiferensialkan. Karena pelemahan fungsi-fungsi bentuk ini, formulasi yang diuraikan juga disebut sebagai formulasi yang lemah atau weak formulation. Selain itu, jika fungsi bobot dipilih dari himpunan fungsi yang sama dengan fungsi interpolasi, maka metode residu tertimbang ini disebut sebagai metode Galerkin. Jadi metode Galerkin adalah metode residu tertimbang yang khusus jika fungsi bobot dipilih dari himpunan fungsi yang sama dengan fungsi interpolasi. Langkah-langkah utama yang terlibat dalam penerapan FEM Galerkin untuk mendapatkan solusi BVP atau persoalan nilai batas adalah sebagai berikut. Pertama, diskritisasi domain menggunakan elemen hingga. Bentuknya domain kita diskritisasi menggunakan elemen-elemen yang berhingga. Disebut sebagai elemen hingga. Ini elemen 1, elemen 2, elemen 3, dan seterusnya. Domain yang ada kita diskritisasi menjadi banyak elemen-elemen hingga. Berikutnya, pilih fungsi interpolasi yang tepat atau dikenal juga sebagai fungsi bentuk atau fungsi basis. Dan berikutnya, dapatkan persamaan linier yang sesuai untuk elemen tunggal dengan terlebih dahulu menurunkan formulasi lemah atau weak formulation dari persamaan diferensial yang tunduk pada satu set kondisi batas. Kemudian, bentuk sistem matriks global dari persamaan melalui perakitan semua elemen. Kemudian, masukkan kondisi batas Dirichlet, yaitu kondisi batas langsung atau kondisi batas yang memasukkan nilai fungsi secara langsung pada titik-titik batas. Berikutnya, pecahkan sistem persamaan linear menggunakan teknik aljabar linear. Dan terakhir, lakukan proses akhir. Langkah-langkah ini akan diikuti satu persatu untuk menyelesaikan BVP elektrostatik yang ada, yang solusi analitiknya sudah kita dapatkan sebelumnya. Sekarang kita lihat contoh penggunaan metode Galerkin. Kita diminta mencari solusi persamaan diferensial di bawah ini, yaitu persamaan ini, d kuadrat u dx kuadrat tambah u tambah x sama dengan 0, untuk rentang X dari 0 sampai 1, kita diminta mencari solusinya pada X sama dengan 0,5 menggunakan teknik residu tertimbang dengan syarat batas U0 sama dengan U1 sama dengan 0. Inilah syarat batas Dirichletnya. Kita jawab dengan langkah-langkah berikut. Pertama kali, asumsikan sebuah solusi aproksimasi yang merupakan polinomial, yaitu U sama dengan C0 tambah C1X tambah C2X kuadrat tambah C3X pangkat 3. Nah, sekarang terapkan kondisi syarat batas yang ada, yaitu 1. U0 sama dengan 0 atau U pada X sama dengan 0 sama dengan 0, maka U ini sama dengan 0, sama dengan C0, tambah C1X sama dengan 0, C2X kuadrat juga sama dengan 0, C3X kuadrat juga sama dengan 0. Semua ini mengandung X, sedangkan X-nya sama dengan 0. Jadi demikian C0 sama dengan 0. Kemudian syarat batas kedua, U1 sama dengan 0. Atau U pada X sama dengan 1, hasilnya adalah sama dengan 0. Maka 0 sama dengan C0 sama dengan 0, karena C0 adalah ini. Kemudian C1 kali 1
C2 kali 1 kuadrat, C3 kali 1 pangkat 3. Dari sini kita dapatkan C1 sama dengan min C2 kurang C3. Sekarang masukkan nilai-nilai C0, C1, C2, C3, yaitu C0 sama dengan 0, C1 sama dengan min C2 kurang C3, ke dalam persamaan 2, yaitu persamaan U sama dengan C0 tambah C1 X tambah C2X kuadrat tambah C3 X pangkat 3. Sehingga hasilnya 0 tambah min C2 kurang C3X tambah C2X kuadrat tambah C3X pangkat 3. Atau U sama dengan min C2X min C3X tambah C2X kuadrat tambah C3X pangkat 3. Atau dengan menggabungkan suku-suku yang mengandung C2 dan C3, hasilnya seperti ini. U sama dengan X kuadrat kurang X C2 tambah X pangkat 3 dikurang X C3. Nah, berikutnya kalau kita turunkan terhadap X, U aksen sama dengan turunan ini 2X, turunan ini 1, turunan ini adalah 3X kuadrat, turunan ini 1. Jadi U aksen sama dengan 2X min 1 kali C2 tambah 3X kuadrat min 1 kali C3. Dan turunkan sekali lagi, dapatkan U double aksen sama dengan 2C2 tambah 6X C3. Sekarang persamaan ini dan ini dimasukkan ke persamaan diferensial yang ingin kita cari solusinya, yaitu persamaan 1 sama dengan ini. Itu D kuadrat U dx kuadrat tambah U tambah X sama dengan 0. Dan samakan hasilnya dengan residu R. Maka kita peroleh ini U double aksennya, kemudian ini U-nya, dan ini X-nya. Samakan dengan residu. Nah, kalau kita susun ulang, kita dapatkan residu R-nya sama dengan X kuadrat min X tambah 2 kali C2 tambah X pangkat 3 tambah 5X kali C3 tambah X. Sekarang metode Galerkinnya, bentuk integral tertimbang, integral WI R dx sama dengan 0 dengan batas integrasi dari 0 sampai 1 yang merupakan batas-batas Dirichlet. Dengan WI adalah fungsi-fungsi bobot tertimbang dari U, yaitu yang ini. Ini WI-nya dan ini. Jadi kita anggap ini sebagai W1 dan ini sebagai W2. Ini dia, ini W1 dan ini W2. Berarti kita memiliki dua bentuk integral, yaitu integral W1 R dx sama dengan 0 dan integral W2 R dx sama dengan 0. Nah, dengan memasukkan itu, integral tertimbang yang pertama itu integral 01 W1 R dx, yaitu ini W1-nya tadi, dan ini R-nya, sudah kita catat tadi. Hasilnya, kalau kita integrasikan, hasil seperti ini. Min 0,3 C2 dikurang 0,45 C3 dikurang 0,0833 sama dengan 0. Atau min 0,3 C2 dikurang 0,45 C3 sama dengan 0,0833. Nah, untuk yang kedua, integral 01 W2 R dx sama dengan 0, itu berarti ini W2-nya dikali R-nya. Hasilnya adalah min 0,45 C2 dikurang 0,723 C3 dikurang 0,133 sama dengan 0. Atau min 0,45 C2 dikurang 0,723 C3 sama dengan 0,1233. Dari 1 dan 2 diperoleh C2-nya adalah min 0,021, C3-nya adalah min 0,1711, sehingga U sama dengan X kuadrat dikurang X dikali min 0,021 tambah X pangkat 3 dikurang X kali min 0,1711. Nah, untuk X sama dengan 0,5, kita masukkan X-nya ke sini. Kita dapatkan hasilnya adalah ini. Atau hasilnya akhirnya adalah U sama dengan 0,0694. Diskritisasi domain. Domain masalah yang dihadapi terkait dengan BVV ilustratif sesuai dengan garis lurus sepanjang sumbu X
yang memanjang dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan D. Itu ini sama dengan 0 sampai X sama dengan D. Ini domain kita. Dengan batas Dirichlet-nya V sama dengan V0 pada X sama dengan 0 dan V sama dengan 0 pada X sama dengan D. Seperti yang telah sebelumnya ditunjukkan pada gambar 1-2, yaitu gambar ini, bahwa domain dibagi menjadi NE buah segmen garis yang disebut sebagai elemen-elemen hingga. Elemen-elemen ini saling berhubungan membentuk mesh atau jala. Nomor elemen ditunjukkan oleh nomor melingkar pada gambar. Ini elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen NE, dan seterusnya. Setiap elemen memiliki 2 simpul. Jadi jumlah seluruhnya simpul dalam domain adalah NN sama dengan NE tambah 1. Nah, tergantung pada order dari fungsi bentuk atau order dari set functionnya. Dimungkinkan jika diperlukan untuk memperkenalkan simpul tambahan di dalam setiap elemen. Elemen tambahan ini dikenal sebagai elemen dengan order yang lebih tinggi. Untuk elemen linear, hanya ada 2 simpul yang terletak di titik akhir segmen. Elemen hingga tidak harus sama panjang. Sebuah elemen diperbolehkan memiliki panjang berapapun untuk memberikan kemampuan untuk menghasilkan mesh yang lebih rapat di daerah dekat di mana solusinya diharapkan memiliki variasi spasial yang cepat. Selain itu, diskritisasi domain memungkinkan perumusan formasi lemah atau weak formulation untuk diterapkan pada setiap elemen secara terpisah, sehingga memungkinkan kita untuk menentukan nilai elemen yang berbeda untuk sifat dan sumber material yang berbeda. Ini menawarkan keumuman dan keserbagunaan metode ini. Fungsi-fungsi interpolasi. Solusi perkiraan yang diperoleh dari rumusan formasi lemah terhadap diskritisasi domain diwakili di dalam elemen oleh satu set fungsi interpolasi yang dikenal sebagai fungsi bentuk atau set function. Fungsi interpolasi yang dipilih harus berisi turunan order pertama dari kuantitas primer yang ingin dicari, dan karena itu harus kontinu dalam elemen dan setidaknya sekali terdiferensiasi. Pilihan paling sederhana untuk fungsi bentuk adalah polinomial order 1. Penggunaan polinomial dibandingkan jenis fungsi yang lain adalah berdasarkan kemudahan integrasi dalam bentuk formasi lemah sehingga dapat dievaluasi dengan lebih mudah. Selain kontinuitas dan diferensiasi, persyaratan penting lainnya adalah bahwa polinomial ini harus lengkap. Dengan kata lain, polinomial ini harus terdiri dari semua fungsi dengan order yang lebih rendah. Hal ini penting agar solusi dapat diwakili secara akurat oleh interpolasi fungsi di dalam elemen. Perhatikan elemen hingga satu dimensi, yaitu segmen garis, seperti diilustrasikan pada gambar 1-3A. Ini dengan simpul X1E dan X2E untuk elemen E. Elemen ini memiliki koordinat X1E dan X2E yang masing-masing sesuai dengan simpul lokal 1 dan lokal 2. Ini simpul lokal 1 dan simpul lokal 2. Ini elemen sepanjang sumbu X. Transformasi koordinat berikut, yaitu C sama dengan 2 kali X dikurang X1E dibagi X2E dikurang X1E kurang 1. Dapat digunakan untuk mengubah elemen di sepanjang sumbu X ke elemen lain yang disebut elemen master. Ditunjukkan pada gambar 1-3B yang berada dalam koordinat C. Kalau ini tadi koordinatnya X, sekarang gambar ini koordinat C. Dengan transformasi C itu seperti ini. Nah, koordinat ini disebut sebagai koordinat natural.
Simpul kiri elemen master yaitu simpul 1 dipetakan ke C sama dengan min 1, sedangkan simpul kanan yaitu simpul 2 dipetakan ke C sama dengan plus 1. Oleh karena itu, lebih mudah bagi kita untuk mengintegrasikan fungsi pada koordinat natural daripada sistem koordinat biasa. Dengan kata lain, dengan pemetaan elemen ke sumbu koordinat natural, batas-batas integrasi yang terlibat dalam formasi lemah tidak berubah setiap kali elemen baru ditinjau. Sebaliknya, jika integral dievaluasi untuk elemen-elemen yang berada pada sumbu koordinat reguler, maka batas-batas integrasi itu akan berubah setiap kali elemen baru ditinjau karena perbedaan koordinat. Karena keuntungan ini, maka seharusnya fungsi interpolasi diturunkan berdasarkan elemen master dibanding elemen lokal. Pada setiap titik di dalam elemen master, yaitu untuk C besar sama dari min 1 dan kecil sama dari 1, besaran primer yang tidak diketahui atau yang ingin dicari dalam kasus kita adalah potensial elektrostatik V dapat dinyatakan sebagai Vc sama dengan V1E N1C tambah V2E N2C. Dengan N1C dan N2C adalah fungsi interpolasi yang sesuai dengan simpul 1 dan simpul 2 masing-masing. Dan V1E, V2E adalah nilai-nilai dari besaran primer yang tidak diketahui atau yang ingin dicari pada dua simpul elemen. Perhatikan bahwa jumlah fungsi interpolasi yang digunakan per elemen sama dengan jumlah simpul atau derajat bebas yang dimiliki elemen. Dalam kasus kita, ada dua simpul per elemen, dan karena itu perlu menggunakan dua fungsi interpolasi. Agar ekspresi yang ini, ekspresi 19 valid, fungsi interpolasi N1C harus sama dengan 1 pada simpul 1, yaitu pada C sama dengan min 1, dan 0 pada simpul 2, yaitu pada C sama dengan plus 1. Jadi, N1 kita 1 pada C sama dengan min 1, dan 0 pada C sama dengan plus 1. Sedangkan fungsi interpolasi N2C harus sama dengan 1 pada simpul 2, yaitu pada C sama dengan plus 1 dan 0 pada simpul 1, yaitu pada C sama dengan min 1. Ini fungsi interpolasi N2 kita. Dia bernilai 0 pada C sama dengan min 1 dan bernilai 1 pada C sama dengan plus 1. Jika tidak demikian, maka besaran primer V yang tidak diketahui tidak akan kontinu melintasi batas elemen. Berdasarkan klarifikasi ini, dua fungsi interpolasi linear dapat dinyatakan sebagai berikut. N1C sama dengan 1 dikurang C per 2, N2C sama dengan 1 tambah C per 2. Plot atas fungsi interpolasi ini untuk elemen master dan interpolasi linear dari potensial elektrostatik V seperti yang dijelaskan oleh persamaan 19 dapat ditunjukkan pada gambar 14. Itu gambar 14 itu semuanya ini. A adalah fungsi interpolasi N1, B fungsi interpolasi N2, dan C adalah interpolasi untuk V. Ketika C-nya sama dengan min 1, V kita adalah V1E. Ketika C-nya plus 1, V kita adalah V2E. Itu ini N1, N2, dan V. Yang kita lihat, untuk VC sama dengan V1E N1C tambah V2E N2C dengan N1E adalah 1 dikurang C per 2 dan N2E adalah 1 plus C per 2, maka VC kita sama dengan V1E, ini N1-nya yang dari sini, dan ini N2-nya yang dari sini. Maka untuk C sama dengan min 1, ini VC kita menjadi V1E 1 dikurang min 1 per 2 tambah V2E 1 dikurang 1 per 2. Hasilnya ini 0
Sehingga dapatkan ini sama dengan 2, 2 per 2 sama dengan 1, hasilnya adalah V1E. Dengan cara yang sama, untuk psi sama dengan plus 1, hasilnya adalah V2E. Itu makanya V kita seperti ini. Di psi min 1, interpolasi adalah V1E. Di psi plus 1, interpolasi adalah V2E. Fungsi potensial V membentuk garis lurus seperti ini.